Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Resource Allocation Algorithm dalam mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Dan saja, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Najib, NPM 2008 2010011 dari kelas Paralel A. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang Research Allocation Graph. Research Allocation Graph adalah representasi bergambar dari keadaan suatu sistem. Nah, seperti namanya, Research Allocation Graph adalah informasi lengkap tentang semua proses yang menahan beberapa sumber daya atau menunggu beberapa sumber daya. Nah, ini juga berisi informasi tentang sebuah contoh dari semua sumber daya, apakah mereka tersedia atau sedang digunakan oleh proses lain. Dalam Research Allocation Graph, proses diwakili oleh lingkaran, sedangkan sumber daya diwakili oleh persegi panjang. Nah, contohnya seperti di gambar, vertex terdiri dari dua jenis, research dan proses. Masing-masing akan diwakili oleh bentuk yang berbeda. Lingkaran mewakili proses, sedangkan persegi panjang mewakili sumber daya. Sebuah research dapat memiliki lebih dari satu instance. Setiap instance akan diwakili oleh sebuah titik di dalam persegi panjang. Each di Research Allocation Graph juga terdiri dari dua jenis. Satu mewakili tugas dan lainnya mewakili menunggu proses untuk sumber daya. Untuk gambarnya bisa dilihat pada ilustrasi di layar. Bagian selanjutnya, sumber daya dialokasikan ke proses jika arah panah mengarah ke sebuah proses, dan sebuah proses ditampilkan sebagai menunggu sumber daya jika arah panah mengarah ke sumber daya. Ilustrasinya seperti ditunjukkan di layar, bisa dilihat. Kemudian next. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma Research Allocation Graph. Untuk menghindari deadlock pada sistem yang hanya mempunyai satu anggota untuk setiap sumber daya, nah kita dapat menggunakan algoritma Research Allocation Graph. Claim each PI arah panah kanan RJ menandakan bahwa proses PI mungkin meminta sumber daya RJ yang direpresentasikan dengan garis terputus. Claim each akan berubah ke request each bila proses meminta sumber daya. Bila sumber daya dibebaskan oleh proses, assignment each diubah ke claim each. Sumber daya sebelumnya harus diklaim pada sistem, sehingga sebelum proses PI mulai dieksekusi, semua claim each harus muncul pada Research Allocation Graph. Nah, di sini saya ada contoh. Untuk mengilustrasikan algoritma ini bisa ditunjukkan ilustrasi Research Allocation Graph pada gambar 8.9. Misalkan T2 meminta R2, meskipun R2 saat ini bebas, tetapi tidak dapat mengalokasikannya ke T2 karena tindakan ini akan membuat cycle dalam graph. Pada gambar 8.10, cycle seperti yang disebutkan menunjukkan bahwa sistem dalam keadaan tidak aman. Jika T1 meminta R2 dan T2 meminta R1, maka akan terjadi deadlock. Nah, di sini saya ada contoh kasus. Yang pertama adalah algoritma Research Allocation Graph dalam status aman. Pada saat yang ditunjukkan di gambar, R1 sedang tidak mengalokasikan sumber dayanya sehingga P1 dapat memperoleh sumber daya R1. Namun, jika claim each diubah menjadi request each dan kemudian diubah menjadi each alokasi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya cycle atau perputaran. Nah, contoh yang kedua adalah algoritma Research Allocation Graph dengan deadlock. Dari gambar yang ditunjukkan di layar, dapat dilihat bahwa terjadi deadlock yang disebabkan oleh P0 memerlukan sumber daya R0 untuk menyelesaikan prosesnya, sedangkan R0 dialokasikan untuk P1. Di lain pihak, P1 memerlukan sumber daya R1, sedangkan R1 dialokasikan untuk P2. P2 memerlukan sumber daya R2, akan tetapi R2 mengalokasikan sumber dayanya pada P1.
Untuk gambarannya bisa dilihat di nomor 1 dan 2 ini. Kemudian next. Nah, contoh yang ketiga adalah algoritma reverse allocation graph tanpa deadlock. Gambar di samping menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. P0 meminta sumber daya R1, R1 memberikan sumber dayanya kepada P1, R1 memberikan satu instance sumber dayanya kepada P2, P2 meminta sumber daya pada P0, R0 memberikan sumber daya pada P3, P3 meminta sumber daya pada R0, P3 meminta sumber daya pada R2, R2 mengalokasikan sumber daya pada P0. Nah, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk sumber referensinya bisa dilihat pada keterangan di layar ini. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan dan penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.